Kali ini saya akan share bagaimana kita melakukan policy based routing berdasarkan destination address. Jadi misalnya saya gambarkan ya. Kita bisa melakukan policy based routing misalnya segini. Sini ada server. Misalnya web server. Nah, di sini ada router ya. Router. Ini ada router, kita kasih nama router. Router. Ini ada ISP. ISP-A. Nah, ISP-B. Jadi ini case-nya jika Anda menggunakan dua ISP ya. ISP-B. ISP-B. Ini kan masuk ke router. Nah, sini katakanlah sini user ya. User kan terkonek juga ke router. Nah, ini kan connect ke. Nah, jadi di case ini kita mau kalau akses ke web server ini menggunakan ISP-B. Nanti kalau ada server lagi, misalnya ada server mail server itu menggunakan ISP-A. Ini ISP-A. Nah, jadi ketika user ini mau akses ke web server, maka yang traffic yang dipakai adalah ISP-B. Ketika user ini mengakses mail server, traffic yang dipakai adalah ISP-A. Nah, ini sangat bermanfaat ketika latensi dari masing-masing ISP ini kita bisa melakukan base route. Jadi route mana sih latensi yang paling rendah, route-nya yang paling kecil dari ketika kita mengakses web server ini, apakah dari ISP-A atau dari ISP-B. Nah, dengan MikroTik kita bisa melakukan itu dengan mudah. Jadi contohnya saya bikin di sini ya. Saya contohkan di sini. Oke, untuk melakukan konfigurasi MikroTik ada baiknya kita melakukan set mode ya. Jadi ketika ada kesalahan konfigurasi, maka kita tidak perlu panik karena semua konfigurasi akan dikembalikan ke setup awalnya. Oke, di sini saya punya, kita bisa bikin ya di IP routes, di menu rules. Nah, di sini saya sudah bikin destination ya untuk routing email. Jadi IP mail server kita tuh berapa gitu. Kita bisa tambahin di destination address. Lalu actionnya lookup, tabelnya kita kasih aja, kita bisa ketik namanya apa. Ini bisa kita ketik manual gini. Di sini saya bikin namanya routing email. Nah, yang kedua kita perlu tambahkan satu buah routes di sini. Nah, di sini kita kan ada gateway. Jadi kita mau lewat mana nih? Kalau orang user akses email, dia mau lewat mana? Jadi ketika user mengakses email, maka akan dilewatkan di IP gateway 8.1. Nah, kita coba cek ya. Jadi cara ngeceknya itu apakah berjalan atau tidak, kita bisa copy nih mail servernya, kita bikin tool tracer route. Di tracer route tool ini kita masukkan alamat IP mail servernya, lalu kita start. Nah, di sini terlihat mail servernya itu ketika kita akses ke mail server maka akan diarahkan ke 8.1. Nah, kita coba tes, ini kita hilangkan. Oke, jadi ini kita hilangkan, routingnya kita hapus ya, kita disable. Kita coba start lagi, maka dia akan lewat ke IP lain 10.103. Ini ISP yang berbeda. Oke, begitu caranya. Kalau Anda mau melakukan static route, Anda tinggal tambahkan di IP routes, di tab rule Anda tambahkan destination address-nya, alamat IP server Anda bikin namanya apa supaya gampang Anda ingat, Anda paham. Lalu di menu routes Anda tinggal bikin satu route ke gateway mana. Nanti misalnya ke ISP mana, ISP A itu IP-nya berapa, misalnya IP 10.1, Anda pilih routing mark-nya ke yang mana. Jadi kalau aksesnya ke
ke routing ini, maka diarahkan ke ISP ini gitu. Oke, demikian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.